nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Dengan kabar makam mendiang Dorce Gamalama yang ambles. Ya, makam Dorce yang berada di TPU Bantarjati, tanahnya retak dan kemudian turun. Apakah penyebabnya? Masyarakat dikejutkan dengan kabar makam mendiang Dorce Gamalama yang ambles. Ya, makam Dorce yang berada di TPU Bantarjati, tanahnya retak dan kemudian turun. Apakah penyebabnya? Atau apakah ini justru sebuah pertanda? Maklum, sejak kepergian Dorce, keluarga besarnya terpecah. Bahkan sampai saat ini antara keluarga dan anak-anak asuh Dorce pun masih saling seteru lantaran berebut hak atas harta warisan mendiang. Mungkinkah amblasnya tanah sebagai penanda bahwa mendiang sangat kecewa di alam sana melihat keluarga besar dan anak-anak asuhnya berseteru? Beberapa hari ini kan di daerah sini hujan, gitu. Hujannya deras karena makam itu masih berupa tanah. Jadi kalau kena air hujan otomatis tanahnya agak terkikis gitu. Kalau dibilang ambles, itu bukan ambles, tapi mungkin gundukannya agak berkurang memang iya, jadi agak turun sedikit. Kondisi pusara memang agak memprihatinkan. Tak seperti sekian bulan lalu yang selalu penuh oleh bunga. Nyaris setiap hari fans dan para peziarah datang untuk berdoa. Tapi kini, jangankan penggemar, keluarga besar dan bahkan anak-anak angkat Dorce pun nyaris tak pernah terlihat menyambangi makam. Kalau aku 2 minggu yang lalu sempat ke sana juga. 2 minggu yang lalu sempat ke sana juga. Terus waktu hari Lebaran pertama juga kami ke sana kok. Juga bingung ya, di media sosial kok bisa ada yang wawancara bilang katanya kita pihak keluarga datang ke sana terakhir pas sebelum puasa gitu. Sebenarnya setelah 40 hari wafatnya Dorce, pihak keluarga ingin memberi batasan, tanggul serta menutup pusara dengan rumput agar lebih bersih, rapi serta tak tergerus air. Namun menurut Mimi, niat pihak keluarga besar ditentang oleh anak-anak angkat Dorce. Mereka mengklaim paling berhak mengurus makam. Yang punya hak itu adalah kami, ahli warisnya itu adalah kami gitu loh, bukan kalian sebagai anak angkat. Jadi kalau seandainya kalian merasa kalian memiliki semuanya, itu salah gitu, mau dibawa kemana pun itu akan salah. Dari kisah makam Dorce yang amblas serta masih panasnya sengkarut harta warisan mendiang, kita beralih pada kabar terbaru Wanda Hamidah. Usai kemarin resmi diseret sang mantan suami ke polisi, Wanda pun buka suara. Politikus yang kini lagi seneng-senengnya jadi bintang sinetron ini akui dirinya dalam kondisi emosi hingga nekat melakukan pengerusakan seperti yang dituduhkan mantan suaminya Daniel Patrick Scott. Benar, saya merusak pintu dan jendela karena rasa frustasi saya dan kerinduan saya dan kemarahan saya karena saya tidak dapat bertemu dengan anak saya dan anak saya tidak dikembalikan kepada saya sebagai ibu yang mempunyai hak perwalian. Hingga kini Wanda belum berhasil menemui si buah hati. Di balik air mata serta kerinduannya pada sang anak, wanita cantik ini mengaku tak gentar sama sekali dengan langkah hukum mantan suaminya. Saya sebagai seorang ibu akan terus berupaya, segala daya upaya akan saya kerahkan untuk mendapatkan hak saya kembali dan untuk memeluk Malakai kembali ke pangkuan saya. Kalau Gala mati, harta ke siapa? Tetap ada ke Dodi, ada ke Faisal. Kalau dia hari itu pergi juga bersama orang tuanya kan, nggak akan begini kejadiannya. Farhad Abbas lagi-lagi bikin geger akibat pernyataannya seputar perandaian jikalau Galaskai, putra sematawayang Vanessa Bibi, meninggal dunia dalam kecelakaan naas bersama ibu dan ayahnya. Sontak pernyataan ini bikin geram warganet.
lantaran dianggap begitu tega mendoakan hal buruk pada bocah yatim piatu tersebut. Farhad pun dianggap zolim. Apalagi ketika Farhad membahas jika Dodi masih berhak atas harta warisan dari Gala. Oh enggak, saya mengatakan sekarang kan Gala ini kan punya harta, ya punya uang lah, punya rumah lah. Kalau kalian ingin memisahkan Dodi dari Gala, nggak bisa. Karena seandainya Gala saat ini meninggal dunia, siapa yang mau harta ini diwariskan sama siapa? Ya pasti sama Dodi dan Faisal lah berdua gitu. Peran dan arti Dodi itu saudara. Saya kadang-kadang nggak habis pikir ya seperti itu. Belum usai perandaian Farhad, netizen kembali dibuat murka dengan postingan Dodi yang sengaja mengunggah foto Gala dengan Profesor Bambang yang disebutnya begitu mirip. Memang ada kemiripan. Dedi mengatakan itu mirip pertama karena memang profesor ini sejak Vanessa ada masalah di Surabaya, profesor inilah yang selalu mensupport ya sebagai abang ya, sebagai guru spiritual, guru motivasi dan mendampingi putri saya. Tidak perlu lah saya tanggap. Mudah-mudahan umurnya anak ini panjang, mudah-mudahan dia sehat-sehat dan mendapatkan pendidikan yang sesuai apa yang diharapkan. Media sosial kian gempar soal beredarnya buku nikah Al-Ghazali dengan kekasihnya Alisa Dagues. Meski Al sempat mengelak tidak akan menikah muda, namun warganet masih dibuat begitu penasaran seputar kebenaran kabar tersebut. Mengingat foto dan video yang beredar tertera KUA Pondok Aren Tangerang, hal ini pun membuat tim Star Pro melakukan penelusuran ke sana. Tapi fakta yang didapat, pihak KUA tidak pernah menerbitkan buku nikah atas nama Al dan Alisa. Tak sampai dengan saat ini belum tercatat pernikahan atas nama Al-Ghazali. Pernikahan bisa saja dilakukan di luar domisili yang bersangkutan sesuai dengan KTP. Buku nikah itu memang benar, cuman foto ceweknya di luar. Sebelum boleh tahu siapa. Kalau untuk nikahnya mungkin yang 2 tahun ke 2 tahun lah. Kalau sekarang mungkin persiapan dulu dan mempersiapkan semua yang tadi gue bilang, rumah dulu, mencari rumah dulu biar settle.